memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada. Baik Bapak, jadi akhir-akhir ini saya merasa apa ya, sering kehilangan pulpen saya ini Pak. Jadi karena seperti akan hal itu, jadi saya harus mengeluarkan uang jajan yang lebih, dan istri saya juga komplain Pak, ini katanya tiap hari pulpen hilang, gitu Pak. Oh, masalah pulpen hilang ya, Pak Tandri. Betul Bapak. Coba ceritakan kronologisnya yang menyebabkan pulpen itu hilang bagaimana? Jadi saya sebetulnya tipe orang yang yang sangat-sangat menjaga barang-barang saya gitu Pak ya. Nah, cuman kadang saya lupa gitu Pak. Jadi ketika saya ingat, misalkan saya mengajar bawa pulpen, ketika keluar juga itu pasti saya akan bawa pulpen lagi. Namun terkadang gitu Pak ya, karena misalkan ada tugas tambahan dari sekolah, kemudian ada tugas CGP dan lain-lain gitu kan, kegiatan di rumah atau di luar sekolah juga gitu. Jadi pikiran tuh kan kadang kemana-mana Pak ya. Nah itu kadang tuh saya nggak inget sama pulpen saya gitu Pak. Nggak inget, tiba-tiba besoknya pas mau ngabsen, aduh pulpen kemana gitu kan. Akhirnya saya biasanya nyuruh siswa, nak tolong beli ke koperasi gitu. Kira-kira seperti itu Pak ceritanya Pak. Oh, seperti itu ya. Hmm. Lalu apa sih yang membuat Pak Tandri ini selalu lupa gitu, yang membuat pulpen selalu hilang selain dari apa yang disebutkan tadi ya? Iya itu Pak, jadi ya kan saya biasanya kalau ke kelas tuh bawa absen, bawa spidol, sama bawa pulpen atau buku paket paling ya. Iya saya bawa gitu. Nah, mungkin salah satunya karena tidak ini ya Pak ya, tidak ada tempat khusus mungkin ya buat pulpen sama spidolnya gitu Pak. Jadi saya taruh, kadang saya kantongin gitu, kadang saya jepit di buku gitu Pak. Mungkin itu masalah juga gitu. Oh gitu ya, sering hilang pulpen juga mungkin karena faktor tertentu ya, yang memang kita juga ya gimana ya, kita juga harus mengidentifikasi ya, ada apa nih hilang mulu lah. Lalu bagaimana nih tentang hilangnya pulpen ini, tanggapan guru BK terhadap seringnya pulpen hilang yang dialami oleh Pak Tandri? Oh iya, saya sudah coba lapor ke guru BK. Ya cuman itu tadi guru BK juga memberikan saran kepada saya supaya tidak supaya lebih ini Pak, supaya lebih hati-hati lagi begitu. Dan guru BK itu tidak bisa membantu untuk mencarikan pulpen saya yang hilang kalau tidak ada buktinya gitu. Jadi salah satu saran dari beliau itu pulpennya dikasih namanya yang paten gitu Pak. Jadi kalau misalkan suatu ketika saya menemukan ada teman saya yang pakai pulpen saya, itu bisa menjadi barang bukti sehingga pulpennya bisa saya miliki kembali, saya ambil kembali begitu Pak. Oke ya, setelah mengetahui sering hilangnya pulpen yang dialami oleh Pak Tandri ya, bagaimana perasaan Pak Tandri kalau pulpen sering hilang lagi, sering hilang lagi, sering hilang lagi? Bagaimana perasaan Pak Tandri? Iya perasaannya sih sebetulnya biasa aja sih Pak ya, cuman ya itu paling
uang jajan berkurang sih Pak. Tadinya mau beli batagor, jadi kebelinya cilok doang Pak. Oke ya. Jika saya simpulkan memang ini ya masalah biasa ya hilangnya pulpen, namun kan hal yang menjadi kebiasaan orang-orang yang ngambil pulpen kalau kita tidak melakukan apa-apa gitu. Betul kan Pak Tandri ya? Iya betul Bapak. Ya tentunya apa yang dialami oleh Pak Tandri juga mungkin guru lain juga mengalami ya. Dan ini menjadi masalah kita bersama ya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tandri ini, Mhm. rencana apa ke depannya agar pulpennya tidak hilang terus? Saya berencana beli pulpen yang nggak terlalu mahal Pak ya, yang paling murah aja karena ya walaupun paling murah kan walaupun kurang nyaman misalkan buat menulisnya, walaupun nanti hasil tulisannya agak jelek gitu ya Pak ya, tapi kan yang penting fungsinya ya. Jadi ketika nulis itu bisa banyak, kemudian saya mau beli pulpennya juga jadi agak banyak Pak. Jadi misalkan ketika butuh itu nggak usah beli dulu, pakai cadangannya dulu gitu. Nah kemudian setelah itu saya juga mau dikasih nama nih Pak pulpennya supaya kalau ada hilang mungkin ada orang baik yang menemukan gitu. Jadi bisa dikasih ke saya gitu. Dan yang terakhir sih saya mau beli itu Pak namanya apa ya tempat pensil Pak. Ya yang ada settingnya itu Pak ya supaya ya jadi nggak jatuh gitu Pak. Itu paling Pak. Oh begitu ya, luar biasa Hmm. ya langkah-langkah atau rencana yang dilakukan oleh Pak Tandri ya untuk meminimalisir agar pulpen tidak hilang terus ya, apalagi kalau tiap hari hilang mah ya kita gimana ya beli lagi tiap hari. Sedangkan kita kan punya kebutuhan lain ya yang lebih urgent daripada hanya sekedar membeli pulpen. Nah, lalu apakah ada langkah-langkah lain yang dilakukan oleh Pak Tandri selain daripada apa yang disampaikan tadi ya untuk meminimalisir agar pulpen tidak hilang? Apalagi Pak ya, paling saya ini mau minta tolong sama teman bangku saya Pak, ada namanya Pak Budi. Nanti saya minta tolong aja, misalkan apa, kalau ada apa-apa tolong kalau ada pulpen saya yang lupa ke bawah gitu, minta tolong diingatkan. Itu aja sih Pak. Wah ya, langkah yang dilakukan oleh Pak Tandri luar biasa ya, tepat sekali. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tandri ya dari awal hingga akhir melibatkan ya apa guru, melibatkan diri sendiri, kewaspadaan diri dan lain sebagainya ya. Uh, Alhamdulillah sudah terbereskan dengan kita diskusi seperti ini dari masalah-masalah yang Pak Tandri alami ya. Lalu dukungan apa nih ya yang dibutuhkan Pak Tandri agar kejadian hilangnya pulpen dan hilang-hilangnya lain itu tidak terjadi lagi gitu? Mungkin dukungan dari apa ya? Dari pihak pihak apa ya? Pihak keamanan sekolah mungkin Pak ya, supaya lebih apa? Lebih namanya lebih mengadakan edukasi atau sosialisasi terkait bagaimana kita menghargai barang milik orang lain gitu. Kan misalkan pulpennya udah ada namanya ya dibalikin lah gitu lah. Toh itu bukan hak mereka gitu. Itu Pak Ya, paling Pak. mantap sekali jawabannya Pak Tandri ya. Memang kita itu harus melibatkan pihak keamanan, walaupun hal yang sepele ya, atau di kelas dengan melibatkan ketua kelas atau rekan-rekan sejawat temennya dengan teman-teman siswa juga ya. Kira-kira nih ya, dukungan ya yang dibutuhkan Pak Tandri kan uh, udah banyak nah ya. Itu untuk menguatkan komitmen tersebut agar benar-benar kuat dalam diri kita dan terlaksana dengan lancar gitu. Komitmennya seperti apa kira-kira? Minta diingatkan aja kali Pak ya, karena kan namanya manusia kan tempat salah dan lupa gitu ya. Kadang kita salah, kadang kita lupa gitu. Nah, makanya mungkin kita butuh partner Pak, kita butuh istri Pak. Jadi istri saya mau minta sama istri sih Pak, supaya bisa diingatkan. Ya, itu ide bagus ya, karena kadang orang terdekat itu sangat mempengaruhi pada keadaan diri kita, lupa diingatkan oleh orang terdekat.
atau rekan sejawat. Bagi yang belum punya istri bingung kan kadang ya, diingatkan sama siapa ya, wajar. Nah mungkin dari rekan sejawat yang kita perlu libatkan. Nah itu ide yang sangat bagus ya. Semoga masalah dari apa yang disampaikan Pak Tandri bisa terselesaikan ya, Amin, amin. dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui pulpen hilang, tanpa dihantui ada yang hilang dan lain sebagainya. Begitu mungkin Pak Tandri ya, bisa dipahami ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Oke, sama-sama Pak Tandri Ya, ya. izin keluar ya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah beres? Siap, beres. Gantian ya. Gantian, boleh. Yo, ceritanya Pak Henry yang masuk. Oke. Assalamualaikum Pak Tandri. Waalaikumsalam ya Pak Henry, ada yang bisa dibantu? Duduk dulu ya, duduk dulu. Oh Ya, ya, silakan nih. Ini maaf nih nggak ada apa-apa, cuma ada aqua gelas doang nih. ya. Jadi Pak Tandri, ada waktunya nggak? Saya ada sedikit perbincangan dengan Pak Tandri. Ya, kebetulan ini lagi kosong nih, lagi istirahat juga kan. Tapi nanti setelah istirahat paling nanti mau masuk ke kelas G saya. Ya, begini Pak Tandri, ada lomba sebentar lagi untuk tingkat kota. Namun si anak tersebut enggan mengikuti lomba. Udah saya bujuk dengan rayu, bujuk dengan motivasi, dan tapi tidak mau aja begitu. Siapa Pak nama anaknya, dari kelas apa? Dari kelas 8, namanya Anita. Oh Anita, iya Ya. si Anita saya ngajar juga itu Pak. Terus gimana Pak? Ya si Anita ini padahal sudah saya rencanakan bahwa dia itu siap untuk berlatih, siap untuk ikut lomba, dan dia sudah mengiyakan ya, agar mewakili sekolah untuk mengikuti lomba membaca puisi. Hanya saja dia itu setelah mendekati hari H dia tidak mau ikut. Nah itu masalahnya Pak Tandri ya. Kalau pertimbangan Pak Henry sendiri, kenapa memilih Anita untuk ikut lomba apa tadi puisi ya tingkat kabupaten apa Pak? Ya pertimbangan saya tentunya karena sebelumnya Anita itu pernah juara ya di sebelumnya ya, pernah ikut. Namun pernah ikut. Ya, namun kesininya dia kayak apa ya, kayak kurang berminat, kurang termotivasi untuk mengikutinya. Padahal saya sudah berupaya bahwa ini kegiatan sekolah, suatu kebanggaan diri sendiri, keluarga dan sekolah. Namun dengan banyak alasan dia tiba-tiba enggan untuk mengikuti dengan alasan yang saya kira apa ya, belum pasti gitu. Oh gitu. Alasannya apa Pak Anita nggak mau ikut? Kalau setelah saya tanya, dia bilang bahwa dia kerap diledek begitu ya, atau di rumahnya orang tuanya tidak memotivasi juga menurut pengakuannya, dan kemudian di sekolahnya juga dia itu apa ya, tidak punya rekan temannya yang bisa mendukung dia, seolah-olah meledek. Apaan sih buat lomba puisi mah orang-orang berhayal, orang-orang yang nggak bermanfaat ya tadi. Waduh. Itu yang membuat dia down ya. Ya. Baik Bapak, sebelumnya pernah menghadapi siswa seperti ini nggak Pak? Yang tadinya dia tidak mau ikut lomba, kemudian hal apa yang Pak Henry lakukan untuk membujuk si anak itu supaya ikut lomba gitu tuh Pak? Ya sebelumnya memang kalau lomba ini sebelumnya nggak pernah ya Pak Tandri, karena sebelumnya termotivasi anak tersebut. Kalau memang saya tanya untuk ikut lomba, siap, saya siap untuk melatihnya, saya siap untuk membuat naskahnya dengan totalitas yang saya miliki, dan memang tidak ada masalah sebelumnya dengan siswa-siswa lain, dengan teman-temannya. Nah entah kenapa ketika Anita, ketika saya tanya di awalnya dia siap untuk mengikuti lomba membaca puisi, tapi di hari hanya justru seminggu lagi mau lomba dia tiba-tiba chat saya untuk saya mau membatalkan untuk mengikuti peserta lomba baca puisi gitu. Baik Bapak, jadi masalah utamanya tadi ya, si Anita ini tidak mau ikut lomba baca puisi tingkat kabupaten. Kemudian sudah dicoba dibujuk juga gitu kan, namun hasilnya belum maksimal. Jadi tujuan percakapan kita hari ini
untuk menyelesaikan masalah ini ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa kira-kira yang bisa Pak Henry lakukan selain yang tadi sudah diungkapkan agar si Anita ini mau gitu Pak ikut lomba? Tentunya saya mencoba berkomunikasi ya dengan orang tuanya, dengan orang tua yang lebih dia sayangi ya, terutama bapaknya. Kalau ibunya dia rada kontra ya. Nah, akhirnya saya berusaha berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Yang kedua, saya juga berkomunikasi dengan beberapa gurunya yang mengajar di kelas dia. Apa penyebabnya? Apakah di pelajaran lain motivasinya juga turun atau bagaimana? Kemudian yang ketiga, saya juga akan berkomunikasi dengan rekan-rekannya di kelas. Apa yang menyebabkan kamu tidak suka terhadap Anita? Mengidentifikasi apa penyebab kamu meledeknya atau bagaimana? Nah, orang yang saya sebutkan tadi, terutama khusus di siswa, akan saya panggil, akan saya beri arahan dengan segitiga restitusi dengan mengidentifikasi masalahnya, kemudian mencari solusi agar rekan-rekan itu justru mendukung temannya mewakili lomba baca puisi tingkat kota dan kabupaten. Baik, terima kasih Pak Henry. Ini kalau menurut saya yang akan dilakukan Pak Henry sudah bagus ya tadi ya. Ada dengan mengkomunikasikan dengan orang tua, dengan guru-guru yang lain, dan dengan teman-teman si Anita ya. Nah, kemudian apakah apa yang kira-kira kapan Pak Henry akan melakukan 3 kegiatan tadi Pak? Secepatnya Pak, mungkin besok saya akan memanggil orang tuanya, pun demikian berkomunikasi dengan guru yang mengajar 9 mata pelajaran, berkomunikasi, dan kemudian juga di jam lainnya juga akan memanggil beberapa siswa sekelasnya. Kenapa begitu ketidaksukaan terhadap Anita sampai Anita down untuk tidak mau mengikuti lomba mewakili sekolah. Itu mungkin secepatnya. Besok kira-kira akan saya jadwalkan. Baik, besok insya Allah bisa dilaksanakan semuanya Pak ya. Ya. Baik, jadi tadi permasalahannya itu adalah Anita tidak mau ikut lomba Bapak ya. Dan kemudian tadi solusinya ada berapa Pak? Ya, solusinya tadi ada 3 ya. Ada 3, apa aja tadi Pak? Yang pertama tentunya kita melibatkan orang tua, guru, yang kedua guru, yang ketiga rekan sejawat di kelasnya gitu ya. Baik. Agar benar-benar 3 hal itu memberikan solusi di rumah. Kita kasih pengarahan bahwa dukungan orang tua sangat penting. Kemudian dengan guru mata pelajaran mengetahui kebutuhan apa nih yang diinginkan Anita. Kemudian dengan rekan sejawatnya juga ingin mengetahui, ingin memberi solusi bahwa menghina atau meledek rekan yang berjuang itu juga tidak baik. Baik, jadi dari masalah tadi kita sudah mendapatkan, Bapak sudah mendapatkan 3 solusinya ya. Nah kemudian ini sudah bagus Bapak, tinggal dilaksanakan. Hanya mungkin supaya untuk memperkuat hasilnya nanti, bagaimana supaya komitmen terhadap rencana 3 hal yang akan dilakukan itu bisa semakin kuat Pak? Ya tentunya untuk menguatkan komitmen saya agar benar-benar berjalan maksimal dengan karakter anak itu tumbuh dan kuat gitu lomba, tentunya saya akan selalu membimbing dengan intens kepada peserta lomba-lomba yang akan saya bimbing. Yang kedua, memberikan motivasi yang tinggi ya, bahwa lomba ini sangat luar biasa, tidak semua orang bisa mewakilinya dan kamu adalah pilihan seorang guru gitu. Itu yang komitmen. Yang ketiga, membuat jadwal yang terencana dan terstruktur ya, jadwalnya agar memang si Anita juga tidak berbenturan dengan kegiatan dia, berbenturan dengan kegiatan di rumah atau masalah-masalahnya. Dan yang keempatnya adalah berusaha membuat atau memberikan pengajaran yang persuasif ya, tidak menekan, tidak memaksakan, tapi bagaimana dia itu terinisiatif gitu untuk terus mau belajar dan mau berlatih untuk ikut lomba. Baik, terima kasih untuk jawabannya, ini sangat baik sekali jawabannya Pak.
Kemudian kira-kira siapa Pak? Ada nggak yang bisa, siapa yang bisa membantu Bapak untuk menguatkan Bapak agar bisa melakukan hal-hal yang tadi sudah Bapak rencanakan? Ya, tentunya saya tidak sendiri ya untuk untuk apa namanya komitmen terhadap pelaksanaan. Saya juga akan melibatkan banyak guru ya, berkolaboratif ya, karena kalau misalkan komitmen diri saya tidak didukung oleh komitmen rekan-rekan lain, tidak akan mungkin karakter anak itu tumbuh dan berkembang. Jadi saya butuh teman, butuh rekan sejawat, terutama sesama guru mata pelajaran, khususnya guru bahasa Indonesia di bidang lomba ya, di bidang lomba, karena saya kan di bidang kesusastraannya itu di saya Pak, sedangkan di pidatonya ada lagi di bercerita itu ya, saya butuh rekan-rekan untuk menguatkan komitmen saya Pak. Baik Bapak, mungkin untuk sesi kali ini kita sudahi Pak ya, karena solusinya sudah terlihat, untuk penguatannya juga sudah bisa gitu Pak ya. Paling nanti minggu depan mungkin kita ketemu lagi, saya nggak sabar nih melihat hasilnya Pak ya. Ya siapa, dengan senang Ya. hati saya bisa bercerita dengan dengan Bapak yang alhamdulillah ya agak lega perasaan ya dalam Alhamdulillah. ngobrol begini ya. Ya. Baik ya, cukup ya Pak Henry. Ya, terima kasih Pak Tandri ya, sampai Ya. bertemu nanti ya. Ya, Ya, saya izin ya mau masuk ke Bapak. kelas ya. Siap Ya. Pak, saya juga bentar lagi masuk nih. Ya oke, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri